Baik, ketemu kembali dengan Bapak Josaman Sinaga dalam pelajaran Matematika Peminatan. Kita lanjutkan dengan persamaan trigonometri bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Baik, langsung saja. Bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, atau bentuk lainnya yaitu bisa juga bentuknya B sin X ya, ditambah kurang A cos X sama dengan C. Jadi walaupun dibulak-balik, persamaan ini tetap koefisien A itu untuk koefisien cos dan B itu untuk koefisien sinus ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ubah dulu ke bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Ini bentuk yang pertama ya. Kita ubah dulu ke bentuk, ini diubah ke bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C. Ya, dengan nilai K di sini itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Dan nilai alfa itu ditentukan dengan tangen ya. Tangen alfa itu ditentukan dari koefisien sinus per koefisien kosinus. Ya, ini kita tahu sama-sama tangen itu adalah sin per cos ya, pelajaran yang lalu. Jadi akhirnya nilai alfa ini adalah pakai arcus ya. Arcus tangen ya, pakai arcus tangen. Arcus tangen dari nilai sin per cos, koefisien sin per koefisien cos itu, atau koefisien sin per cos itu kita katakanlah B per A ya. Karena sudah selalu itu koefisien sinus itu selalu B ya. Koefisien cos itu selalu A. Bagaimana bentuknya pun dibolak-balik, persamaannya itu tetap ya, B per A. Maka di sini akan ada syarat. Kita akan jumpai syarat nilai alfa itu, alfa. Ada 4 macam nanti. Koefisien ini kan bisa positif bisa negatif ya. A ini, B-nya juga bisa positif bisa negatif. Maka ada 4 nilai alfa itu nanti di 4 kuadran ya. Jadi kalau nilai sinnya itu positif, nilai cosnya itu positif, maka di kuadran pertama dia ya, kuadran pertama. Jikalau sinnya positif sedangkan nilai cosnya negatif, maka ini akan terletak di kuadran kedua alfanya. Lalu kalau sinnya negatif, cosnya negatif, maka alfanya akan terletak di kuadran ketiga ya. Dan yang terakhir, sinusnya negatif, kosinusnya positif, maka akan terletak di kuadran keempat nilai alfanya ya.
alfa ini. Kemudian kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Bentuk pertama tadi ini ya, K cos X kurang alfa sama dengan C. Ya, kalau misalnya kita bentuk yang kedua itu sama dari K cos X kurang alfa sama dengan C. Cuman di sini kita bagikan dua ruas dengan K. Maka hasilnya adalah cos X kurang alfa sama dengan C per K. C per K. Di sini kita ketahui nilai kosinus X kurang alfa ini nilainya di antara yang terbesar dan yang terkecil. Yang terbesar adalah 1, yang terkecil adalah minus 1. Ya. Nah, dari mana kita ketahui itu? Ya, kita bisa lihat tabel trigonometri. Ya. Nilai cos terbesar 1, ya kan? Nah, terkecil ya minus 1. Sini. Nilai cos ini 1 terbesar. Oke. Maka kalau kita substitusi 1 dan min 1 ini ke dalam persamaan ini, maka nilai C per K di antara 1 dan min 1 lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Ya. Lalu kalau kita kali K ketiga ruas ya, 1, 2, 3. Kita kali K, maka C per K jadi C, min 1 menjadi min K, dan 1 menjadi K. Jadi nilai C itu adalah di antara ya min K dan K. Yang nilai K-nya tadi di atas kita sudah rumuskan adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau kita substitusikan dari atas akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K, kita masukkan ke min K, maka jadi min akar A kuadrat tambah B kuadrat ini akan lebih kecil dari C, dan C itu lebih kecil sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya. Maka di sini kita seperti mempelajari nilai mutlak ya, nilai mutlak. Jadi nilai C itu adalah nilai mutlak dari ya, lebih kecil sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nilai mutlak sudah dipelajari ya di kelas 10 ya. Artinya di sini C kuadrat itu selalu akan lebih kecil atau sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah syarat untuk ya atau syarat agar bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan. Selama nilai C ini akan lebih kecil sama dengan ini, A kuadrat tambah B kuadrat, C kuadrat lebih kecil sama dengan, maka soal ini dapat diselesaikan maksudnya. Kalau tidak lagi seperti ini, maka soal itu tidak dapat diselesaikan. Itu maksudnya ya. Oke, sampai sini paham. Untuk lebih paham lagi, kita langsung aja ke contoh soal.
Contoh 1, tentukan nilai X dalam interval nilai X ya, dalam interval X itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat ya, dari persamaan cos X kurang akar 3 sin X sama dengan minus 1 ya. Jadi persamaan kita cos X kurang akar 3 sin X sama dengan min 1 ya. Kita coba menjawabnya. Pertama, kita tuliskan dulu nilai persamaannya tadi, cos X kurang akar 3 sin X sama dengan min 1. Di sini kita tentukan dulu yang pertama, yaitu nilai A. Nilai A. A itu adalah koefisien dari kosinus. Berarti depan kosinus ini 1. Ya. Lalu yang kedua adalah B. Nilai B itu adalah koefisien dari sinus. Koefisien sinusnya min akar 3 ya. Min akar 3. Berikutnya C. Ya, C. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. C-nya terakhir ini min 1. Ya, sudah tertulis langsung dia. Baik, pertama kita tentukan nilai K. Kita hitung nilai K yang tadi rumusnya adalah K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat ini sama dengan akar satu kuadrat ya, ditambah min akar 3 kuadrat. Oke, sama dengan akar 1 tambah 3 ya. Ini negatif dikuadratkan, negatif kali negatif positif ya. Akar dengan pangkat 2 kan menghilangkan, jadi tinggal 3 ya. Jadi ini sama dengan akar 4 ya. Berapa nilai akar 4? Iya, Mama pun tahu ini ya. Mama pun tahu sama dengan 2 ya. Jadi setelah nilai K dapat, maka kita menentukan nilai tangen untuk mendapatkan nilai alfa. Tangen alfa apa tadi rumusnya? B per A ya. B per A. Jadi langsung saja B min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3 tentunya. Jadi kita perhatikan di sini. B itu koefisien dari sinus negatif. Sinus negatif. Oke. Negatif ya, sinus negatif. Dan A itu koefisien dari cos positif. Sinus negatif, cos positif. Berarti di kuadran ke 4 ya, di kuadran keempat. Berarti ini kuadran keempat. Kuadran keempat. Dari mana tadi? Karena negatif per positif ya. Ini ya, kuadran keempat.
nilai tangen berapakah yang di kuadran keempat? Nah, sama dengan min akar 3. Nah, ini kita lihat tabel trigonometri tadi. Ya, kita udah punya tabel ini. Tangen kuadran ke-1. Ini kan. 1. Kuadran kedua. Sini, kuadran ketiga, batasnya mana? Ini kan 270 ya. Berarti inilah kuadran keempat. Coba kita lihat tangen di sini, yang kuadran keempat. Tangen min akar 3. 300 derajat ya. Oke, min akar 3 300 derajat. Oke. Berarti di sini alfa dikatakan tadi sini adalah arkus tangen. Ya, arkus tangen dari B per A. Berarti arkus tangen min akar 3 yang kita pakai adalah 300. Apakah nilai karena di kuadran keempat ya. Ada juga di kuadran kedua min akar 3, tapi nggak kita pakai karena kan min per positif itu adalah kuadran keempat ya. Jadi alfa ini adalah 300 derajat ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah dapat alfanya di kuadran keempat 300 derajat, maka kita kembalikan ke bentuk K cos ya, bentuk K cos. Kita kembali lagi ke bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan ini ya, C. Oke, tadi K-nya berapa? Dapatnya K-nya tadi 2 ya. 2 cos X dikurang alfanya tadi berapa? 300 ya. 300 derajat sama dengan C-nya tadi berapa? Min 1 ya. Min 1. Oke. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya melalui WA ya. Atau kita nanti buat pertemuan Zoom untuk membahas pertanyaan-pertanyaan. Jadi berikutnya 2 cos X kurang 300 sama dengan min 1. Kita bagi ini dengan 2 ya, ruas kiri ruas kanan ya. Jadi cos X kurang 300 sama dengan min setengah ya. Oke. Jadi sini kita menemukan rumus cos. Ingat kembali rumus cos yang kemarin. Ada rumusnya cos fx jika ada cos fx sama dengan cos alfa, maka fx sama dengan plus minus alfa ditambah k kali 360 derajat ya. Oke, itu ya. Itu sudah ada apa itu ya. Oke, masih ingat. Oke, lanjut kita masuk ke cos. Ini fx-nya. Ya, ini fx. Dan ini adalah alfanya. Ya. Salah ya, belum ya. Kita harus ubah dulu. Cos berapakah yang nilai min setengah ya. Nah, min setengah. Jadi kita tulis sekali lagi ya, sorry. X dikurang 300 derajat
sama dengan cos berapa? Setengah. Boleh kita lihat tabel. Cos berapa yang min setengah ya? 120 ya. Min setengah ya. Oke. Ini kan 120 ya. Inilah alfanya 120, fx-nya x kurang 300. Berarti tinggal kita buat x kurang 300 sama dengan plus minus, ini ya, plus minus alfa 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat ya. Jadi ini yang pertama, kita ambil dulu yang positifnya. Yang positif, x kurang 300 derajat sama dengan 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Untuk nilai k sama dengan 0 kita cobakan. Maka nilai x sama dengan di sini 120 ditambah 300, 420 ya. 420 derajat. Iya, tadi intervalnya maksimum 360, berarti tidak mungkin ya. Kalau K kita ambil sama dengan 1, maka 120 tambah 300 ditambah 360, 780. Tidak mungkin juga ya. Sepertinya positif nggak mungkin nilai K. Kita ambil yang negatif 1. Nilai X adalah 420 ditambah 420 dikurang 360 ya. Nilainya adalah 60. Ya, 420 dikurang 360, 60 derajat. Ini mungkin ya. Baik, kalau kita kasih K-nya min 2 udah tidak mungkin lagi. Itu untuk yang positif ya. Coba kita ambil yang negatif, yaitu yang kedua. X kurang 300 derajat sama dengan negatif 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Hasilnya adalah X sama dengan ini min 300 pindah ke sini jadi 300 kurang 120. 300 dikurang 120, 180 ya. Ditambah K kali 360. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, maka dapat nilai X sama dengan 0 kali 360, 0. 0 tambah 180, 180 ya. Ini mungkin. Coba K-nya sama dengan 1, kita naikkan. Maka nilai X 180 ditambah 360. Berapa itu? 540 ya. Tidak mungkin ya. Oke. Maka dapat kita simpulkan ada dua, yang kecil duluan nanti kita tulis di HP. HP-nya adalah 60 derajat dan 180 derajat.
Oke. Sampai sini bisa dipahami.